begitu banyak pemberitaan soal Kang Dadan ditangkap atau gimana ya ceritanya? Di OTT katanya. Di OTT. Tapi akhirnya tidak terungkap ada apa sih di balik itu semua gitu. Bahkan kan katanya penyuapan ya. Tapi setelah baca itu yang penyuapnya kok nggak ada, justru Kang Dadan yang dapatnya ya. Ada saya terkena namanya katanya OTT yang disampaikan ya. OTT juga dilakukan oleh Saber Pungli. Tidak seperti pemberitaan-pemberitaan disebutkan oleh KPK, oleh apa, tidak. Itu oleh Saber Pungli. Putusannya, saya mungkin melihat dari putusan ya. Pertama putusan itu pertama uang itu dikembalikan. Dan hanya terbukti 63 juta itu juga buat kegiatan. Karena banyak proposal-proposal yang masuk ke kita. Itu 2. Yang ketiga juga di situ saya disebutkan dalam putusan bahwa tidak menikmati dan itu buat kondusivitas Kota Bandung. Itu ada semua di putusan. Saya ingin berusaha narasi kita harus jujur ya. Betul. Kan kalau menurut aturan mah secara internasional harus 1/3 itu harus ruang terbukanya harus 1/3 dari luas wilayah. RTH-nya kan ya. Belum. Ya. Kita baru 12%. Jadi kalau misalnya 1/3 tidak ada ruang terbuka, tidak ada tempat O2, itu membuat kita tidak nyaman. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR. Kita tahu bentar lagi nih akan ada pilkada serentak. Nah, salah satunya di Kota Bandung. 27 November pemilihannya. Di Kota Bandung sekarang udah mulai daftar tuh, kemarin ada beberapa calon sudah ngobrol di kita. Nah, tinggal ini Kang Dadan nih akhirnya alhamdulillah bisa datang juga ke PR. Beliau Kang Dadan Rizawardana, salah satu calon wali kota Bandung yang akan ikut kontestasi nanti di pilkada. Di hari ini mungkin kita sekalian pengen tahu sih harapan beliau kenapa maju gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman, ini boleh ngobrol-ngobrol yang soal yang itu ya Kang ya? Boleh. Kan pasti ada pertanyaan soal, kalau yang belum tahu ya, ada beberapa kasus yang dulu pernah mendera Kang Dadan. Nanti kita spill aja. Seperti apa sih ceritanya, kan kita dulu selama ini belum tahu juga ada apa di balik itu gitu ya. Dan siapa pemainnya? Nah, nggak tahu apa muncul nggak. Selamat datang Kang Dadan. Kang Dadan Riza, siap. Alhamdulillah. Beliau nanti maju dari PDI ya Kang ya? PDI Perjuangan dan Demokrat. Alhamdulillah. Nah, Kang Dadan ini memang besar di Demokrat dulu. Di Pemkot Bandung. Terus ada salah satu kasus yang akhirnya Kang Dadan harus mundur. Tapi sebelum cerita itu, sebenarnya pengen tahu juga kan, beliau ini dulu kalau teman-teman, kalau Gen Mil dan Gen Z kayaknya nggak hafal juga ya kalau Pak Ateng Wahyudi, tapi namanya sangat besar juga dulu di Kota Bandung. Melihat sosok Bapak dulu seperti apa Kang? Kan TNI AL dulu ya Kang ya? AD. Angkatan Darat. Ya, Angkatan Darat terus ke sini menjadi wali kota dan memimpin Bandung. Kalau saya masih kenal sih ya, karena mendapat masih di Bandung juga waktu itu dan sudah berumur lah ya. Sudah ada yang kenal. Melihat sosok Bapak dulu gimana? Ya, saya dididik oleh ayah saya. Ya cukup disiplin dan dia selalu mengajarkan saya bagaimana tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Harus kita ini jangan tergantung dengan fasilitas. Saya cerita begini aja. Jadi bagaimana Pak Ateng itu dulu pada saat mau jadi wali kota, anak-anak sama ibu itu diundang ngobrol gitu, ngobrol di rumah dinas di Bogor waktu, karena pada saat itu Pak Ateng jadi Danrem Surya Kencana. Nah di situ dia bilang begini, ini Mami anak-anak katanya, Papi mau dapat tugas sebagai wali kota. Gimana menurut kalian? Ya anak-anak semua termasuk Mami, almarhum waktu itu bilang, ya boleh, gimana Papi? Ya berarti Papi harus serius lah, kurang-kurang gitulah. Ya. Lalu Papi begini jawabannya. Papi bilang, Pak Ateng bilang, oke, Papi mau jadi wali kota, tapi Papi punya syarat.
terutama buat anak-anak. Apa itu, Pi? Kalian tidak boleh jadi pengusaha. Tidak boleh jadi pengusaha. Bener, berapa bersaudara sih, Kang? Kita ada 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi 5 bersaudara dan Papi bilang tidak boleh. Prinsipnya sebenarnya supaya tidak ada konflik interest. Papi itu aja. Supaya Papi bisa kerja dengan baik. Sebenarnya bukan dalam artian tidak boleh jadi pengusaha. Kalau saya memaknainya sekarang bahwa jangan sampai Papi itu terjebak dalam hal-hal yang sifatnya konflik interest dengan anak-anak, dengan kepentingan anak-anak. Anak-anak itu hanya sekolah. Kamu harus sekolah. Yang penting kamu sekolah, kamu bekerja dan sebagainya, gitu ya. Nah, makanya alhamdulillah sekarang dari 5 bersaudara itu yang paling besar profesor di Universitas Pasundan. Ya, di fakultasnya ekonomi. Oke. Yang kedua itu S2 dari Visip Unpad. Yang ketiga juga profesor di Universitas Pajajaran. Nah, yang keempat sama sekolah juga dia terakhir ngambil D3 di NHI. Nah, terus saya udah sampai dengan S3 juga alhamdulillah. Jadi Papi itu concernnya itu anak-anak harus sekolah, jangan sampai mengganggu sehingga tidak ada terjadi konflik interest terhadap kebijakan Papi. Biar Papi itu bekerja dengan tenang, kalian sekolah aja. Nggak ada yang ikut jadi tentara? Enggak, saya tidak ikut dan malah saya disuruh masuk APDN, kan. Kemudian tapi menantunya Papi ada salah satu dia dari tentara. Dia terakhir bintang 1 sekarang di Jakarta tinggalnya. Sudah pensiun. Nah itu terus APDN ya, terus berjalan waktu akhirnya meniti karir di Bandung ya. Di Bandung. Sampai akhirnya, nah saya penasaran sih dulu sih ketika 2017 itu ya, 2017 ya. Begitu banyak pemberitaan soal Kang Dadan ditangkap atau gimana ya ceritanya? Di OTT katanya. Di OTT. Tapi akhirnya tidak terungkap ada apa sih di balik itu semua gitu. Bahkan kan katanya penyuapan ya. Tapi setelah baca itu yang penyuapnya kok nggak ada, justru Kang Dadan yang dapatnya ya. Nah, saya justru pengen tahunya sih ketika Kang Dadan akhirnya harus menerima itu gitu ya. Menerima keputusan persidangan ditahan setahun karena kasus penyuapan gitu ya. Image langsung kan disebut vonisnya koruptor gitu ya. Lalu masuk penjara setahun ya Kang ya? Setahun. Saya sih penasaran kisah Kang Dadan di dalam penjara itu apa ya, kan biasanya kalau pejabat gitu ya rata-rata ketika masuk penjara pingin dapat nih ruangan yang khusus, lebih nyaman dan lain-lain. Sempat minta itu juga nggak Kang? Ya. Jadi memang saya ini harus cerita ya tentang karir juga, dari karir aja dulu ya. Jadi saya itu saya lulus sekolah oleh Pak Ateng. Itu Pak Ateng jadi wali kota. Masih jadi wali kota. Tahun 89-90 lah. Saya ditempatkan oleh Pak Ateng itu menjadi staf kelurahan. Jadi tidak ada yang namanya privilege dari Papi itu kepada saya, Pak Ateng. Jadi dari bawah lah? Dari bawah, saya dari staf kelurahan. Kelurahan mana dulu Kang? Kelurahan Antapani. Nah, gitu kan, meniti karir saya dari lurah. Lurah juga saya di Cipedes gitu ya. Semua dititi dari Menteri Polisi ya, nama Komandan Satpol PP lah, tapi tingkat kecamatan gitu ya. Kemudian juga saya jadi Kasubag pemerintahan desa. Kemudian saya ditugaskan sebagai sekarang mah KPU lah ya. Penanggung jawab penyelenggara pemilu pada saat reformasi. Berarti tahun 99. Pemilihan langsung pertama ya waktu itu? Yes, pemilihan langsung pertama. Tugasnya hanya membuat Bandung kondusif. Alhamdulillah dari situ saya berkarir sebagai camat. Ya, dari camat, kemudian juga saya berkarir juga sebagai kepala investasi Kota Bandung. Dititi semua sampai dengan kepala dinas di BPLH. Nah, lingkungan hidup pertama kali eselon 2 saya di BPLH ya.
kepala BPLH, kepala lingkungan hidup. Legacy yang masih berjalan itu Dago Car Free Day, itu karya saya dulu. Ya. Dago Car Free Day sampai sekarang masih berjalan. Ada Bandung Green and Clean, kemudian ada Langit Biru buat udara gitu ya. Oh ya, dulu program itu sempat ramai juga di Pak, kan bekerja sama juga. Karena memang BPLH dulu termasuk yang katakanlah dinas yang maaf ya kurang diminati. Tapi oleh saya diaktifasi sehingga bahwa lingkungan hidup itu strategis. Bagaimana BPLH itu membuat lingkungan di Bandung itu mulai dari air bagaimana, air di Bandung bagus, tanah di Bandung bagus, udara di Bandung bagus, itu di breakdown semua menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan generasi, ya, mempersiapkan peradaban. Dan saya menikmati itu di situ ya, sampai akhirnya kita mendapatkan piagam penghargaan Adipura waktu itu. Iya. Nah, kemudian juga saya kepala perizinan pertama kali di situ. Kemudian saya menciptakan apa yang disebut dengan semua melalui Android. Perizinan itu melalui Android. Sudah digital ya waktu itu, sudah digital. Jadi tidak boleh bertemu antara pemohon dengan petugas. Nah itu kan memotong jalur bermain-main sebenarnya itu ya. Gitu kan. Mestinya ya. Nah itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi dari situ saya bisa meningkatkan pendapatan daerah yang lebih baik, kemudian juga tata kelola perizinan yang lebih menjanjikan buat masyarakat, tidak sulit. Ya. Kemudian saya ditarik sebagai kepala dinas pendapatan daerah. Sama saya juga dari 800 miliar per tahun waktu itu saya bisa meningkatkan sampai 1,4 triliun. Naiknya. Dalam waktu 1 tahun. Hampir 2 kali lipat naiknya. 2 kali lipat. Itu dilakukan karena memang saya selalu menggunakan sistem. Dan juga SDM yang tata kelola disiplin harus dilakukan gitu ya. Dan itu kan kalau nggak salah dapat beberapa penghargaan juga ya sistem itu ya. Ya. Jadi itu saya lakukan. Terakhir saya malah dikembalikan lagi sebagai kepala dinas perizinan. Nah, disitulah saya mulai ada saya terkena namanya katanya OTT yang disampaikan ya. OTT juga dilakukan oleh Saber Pungli. Tidak seperti pemberitaan disebutkan oleh KPK, oleh apa, tidak. Itu oleh Saber Pungli. Kemudian juga diberitakan kan memang banyak yang uang gitu besar sampai berapa ratus juta, bahkan 1 miliar gitu ya. Itu tidak benar juga. Jadi memang itu tidak, dan memang putusannya saya mungkin melihat dari putusan ya. Pertama putusan itu pertama uang itu dikembalikan. Dikembalikan dan hanya terbukti 63 juta itu juga buat kegiatan karena banyak proposal-proposal yang masuk ke kita. Itu 2. Yang ketiga juga di situ saya disebutkan dalam putusan bahwa tidak menikmati dan itu buat pembuat kondusivitas Kota Bandung. Itu ada semua di putusan. Saya ingin berusaha narasi kita harus jujur ya. Betul. Saya nggak mau seperti apa gitu. Saya sampaikan apa adanya. Dan pada saat itu juga saya kan juga saksi-saksi itu kan banyak ya, dan saya dari saksi KPK juga ada, dan semua mau meringankan saya sebenarnya. Ya. Disebut kasus suap, siapa pembelinya? Pembelinya kan nggak ada. Ya. Gratifikasi juga tidak. Jadi memang aturan saja yang menyatakan bahwa hukuman terendah pada saat itu 1 tahun. Padahal saya 10 bulan juga udah 10 sampai 11 bulan saya udah keluar. Ya, sudah keluar dengan bebas bersyarat. Tapi apapun juga bagi saya, saya tidak mau debat soal masalah hukum. Jadi sebagai umat yang beragama, bagi saya itu adalah takdir yang harus saya terima. Takdir yang betul. Ya mau apa lagi? Ya, yang pernah saya sampaikan bahwa hidup ini kan kita hanya syukur dan sabar. Hanya 2 kata yang membuat saya bisa berdiri sekarang, bisa mendaftarkan diri sebagai wali kota. Itu hanya itu aja. Ya saya harus bagaimana lagi? Ya harus saya terima sebagai sebuah takdir. Nah, kemudian pada saat secara undang-undang boleh kita mencalonkan, saya ikutlah pencalonan itu. Kemudian juga ya saya merasa bahwa saya ini terpanggil untuk
untuk menyelesaikan beberapa permasalahan Kota Bandung, ya. Dan saya rasa masih relevan dengan 5 tahun sekarang ini. Dan saya juga untuk memutuskan maju juga tidak mudah. Saya juga, bagi saya kan mengabdi ke rakyat, mengabdi ke kota, ke negara, itu tidak selalu jadi wali kota. Seperti yang saya lakukan pada saat saya keluar dari penjara, itu saya bekerja, kemudian saya juga aktif di olahraga, aktif di kemasyarakatan, gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu kenapa saya bisa sekarang jadi nyalonkan? Memang ada desakan-desakan nih kepada saya. Sok maju atau sok atuh maju, orang teh ulah kota teh ulah otopilot cenah. Bagi saya sih, ya itu ungkapan zaman sekarang kan demokrasi ya, rakyat boleh berbicara apa saja. Oleh karena itu, tetapi kalau udah tokoh-tokoh yang meminta saya, keluarga meminta saya hanya syarat saya satu waktu itu. Oke, saya tabayun dulu ke rakyat. Saya tabayunlah ke rakyat. Orang nanyalah ke rakyat ya. Narima tuh. Nah, sehingga saya turunlah ke lapangan. Turun ke lapangan, masuk dari desa ke desa, masuk dari gang ke gang. Saya datangi rakyat, kemudian tanya juga para pengusaha, investor. Kondisi gimana? Seperti gimana gitu. Alhamdulillah. Semua menyampaikan kenapa enggak gitu kan. Sok aja nggak apa-apa. Kamu asal kamu siap dengan misalnya dengan kondisi sekarang mungkin ada ada serangan-serangan. Ya insya Allah saya sebagai umat beragama bagi saya siap menjelaskan supaya tidak terjadi lagi kriminalisasi, supaya tidak terjadi lagi misalnya orang-orang itu begitu mudahnya terkena masalah hukum. Nah itu aja sebenarnya. Akhirnya, alhamdulillah kan saya berdoanya satu. Ya Allah, kalau ini maslahat buat saya, keluarga dan rakyat Bandung, sing dimudahkan, dilancarkan, lamun teu ulah cek saya teh. Kasih tahu tanda-tandanya, beritahu tanda-tandanya kepada saya. Ya Allah, ternyata alhamdulillah saya dapat dapat partai gitu ya, rekomendasi. Kemudian juga hasil survei saya ternyata alhamdulillah menurut salah satu beberapa survei itu, lembaga survei, saya nomor 2 setelah Ibu Atalia. Pada saat Ibu Atalia mundur, ya berarti saya kan nomor 1 untuk kemarin gitu. Ya itu kan tanda-tanda bahwa bagi saya gitu ya, mudah-mudahan saya tidak salah bahwa alhamdulillah berarti saya diterima gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai jalan buat saya mengabdi ke rakyat. Itu aja sebenarnya Kang. Nah saya tadi ada 2 kata yang akan bilang, syukur dan sabar. Itu kan sebenarnya kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit dijalankan, apalagi bagi keluarga ya Kang. Nah itu waktu kasus itu keluarga tuh gimana Kang menerimanya? Kan justru pasti akan besarnya saya. Pertama keluarga itu yang juga yang terkena dampak pertama itu kan keluarga kan. Anak, istri, luar biasa. Saya hanya berdoa saja dan memberikan motivasi buat pada mereka supaya mereka tetap berjalan kehidupannya harus berjalan. Sekolah kamu, kerja kamu ke anak-anak, termasuk ke istri saya. Dan yang membesarkan itu justru anak-anak dengan istri ya, keluarga lah, kakak saya, saudara semua. Nah itulah yang membesarkan, termasuk teman-teman dan tetangga gitu loh. Tetangga tuh luar biasa lagi ya. Terus tokoh-tokoh, para ulama juga datang, Pak Atian Ali, Pak Effendi datang gitu ya Pak. Ya alhamdulillah lah. Jadi itu yang membesarkan hati saya. Dan dampaknya memang luar biasa. Anak saya juga sempat terganggu ya. Nggak mau sekolah apa sih wajar. Wajar gitu ya. Tapi lama-lama dengan akhirnya teman-temannya juga yang menaikin motivasi itu. Jadi teman-temannya juga mau membantu itu ya. Nah, saya penasaran juga gini. Kan tadi menerima ya, sabar, terus kan tahu itu sebenarnya dikriminalisasi ya. Kok nggak melawan gitu Kang? Begini, saya bukan tidak melawan sebenarnya, tetapi memang ada hal-hal yang memang saya bilang ya kalau argumentasi di dalam saya lakukan itu. Tapi kan memang mungkin juga saya tidak sebut sistem hukum ya, tetapi memang kondisi seperti itu yang membuat
saya harus diputus lah kurang lebih gitu. Nah kan curiganya itu kan 2017 waktu itu juga mulai masuk masa persiapan pilkada ya Kang ya. Sempat kepikiran nggak sih, ini kayaknya kan publik juga melihatnya ini kayaknya ada unsur-unsur pesanan atau bagaimana? Gitu. Ya biarlah publik yang menilai. Ya bahwasanya ya kan pada saat itu saya sedang banyak prestasi ya. Iya. Di pemerintahan. Terus juga saya itu pada saat di dalam nih, pada saat bulan Maret, unit saya itu menjadi lembaga, mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai layanan publik terbaik tingkat di Indonesia. Itu kan anehnya. Itu 2016 berarti kan, kinerja tapi 2017 saya di dalam. Iya. Ya silakan aja menjabarkan lah kira-kira seperti apakah betul ini ada pesanan atau enggak. Tapi bagi saya mungkin yang pasti mati Allah guys gitu lah. Udah capek ke kitanya juga mencari siapa yang di balik itu kemudian drama apa ini kemudian apalagi sampai dendam kepada orang-orang enggak lah. Bagi saya itu saya terima dengan sabar dan mudah-mudahan dengan sabarnya saya itu jadi pahala itu aja. Itu buat pahala buat anak-anak, buat keluarga gitu. Itu alhamdulillah sekarang anak-anak juga. Anak saya yang pertama lulusan ITB, sekarang udah kerja di perusahaan asing. Yang kedua sekarang dia tahun akhir di digital business. Jadi alhamdulillah lancar-lancar semua ya. Lancar-lancar, istri saya jadi profesor gitu kan. Artinya ya dengan kita menerima dengan sabar gitu ya. Kemudian ikhlas. Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita. Seperti yang sekarang berjuang saya. Saya berjuangin jadi wali kota, mudah-mudahan jadi. Kalau tidak, ya alhamdulillah juga. Itu mungkin dari Allah seperti itu. Tapi kita ingin jadi, kenapa harus jadi misalnya ya. Karena kan dari sebuah mimpi itu, ya kita lebih bisa bagaimana mengaktualisasikan apa yang menjadi harapan-harapan rakyat. Sabar, syukur gitu. Proses itu ketika menerima, berapa lama Kang? Udahlah oke, saya harus menerima ini gitu ya ketika ada kasus itu teh. Kan Bestri Tari bilang ya, gampang diucapkan tapi sulit di itu kan ya. Ya itu proses ya. Mungkin selama di dalam saya melihat sesuatu yang sebelumnya saya tidak pernah lihat. Nah, bagaimana misalnya bahwa di dalam itu kejahatan-kejahatan ya orang-orang yang terkena terjaring itu karena memang ya karena kemiskinan. Iya, karena kemiskinan rata-rata ya. Saya bilang, aduh disitulah saya bersyukur ya Allah. Ini bersyukur lah mati, saya ya buat pribadi, saya lebih beruntung daripada mereka. Itu dalam pihak. Walaupun di dalam ya, walaupun masuk gitu ya. Masuk, saya bilang, aduh ini mereka begini karena kita nih pemerintah. Iya gawe aing, sorry ya saya nggak apa-apa. Iya Bandung, iya Persib. Iya gawe urang kuduna. Mereka pada masuk di dalam. Harusnya jangan sampai masuk ke dalam ya kalau pemerintah benar gitu ya maksudnya gitu ya. Itulah, aduh ya gawe pemerintah gusti kunaon. Makanya saya di sana bagaimana saya jadi berusaha sholat 5 waktu dengan mereka berjemaah. Kemudian juga jadi imam, memberikan pencerahan lah. Ya alhamdulillah gitu saya di sana bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian juga saya di sana juga gak dapat fasilitas apa-apa, bisa fasilitas ditawaran tapi ditahu ya Kang mau sendiri nggak sekamar. Saya bilang nggak usah, bareng aja dengan saya. Alhamdulillah 8 orang sekamar. Ya, sebenarnya 10 sampai 2 meninggal. Jadi 8 tinggal 8. Jadi di situ saya ngelihat kan teman sekamar sakit kemudian meninggal gitu ya. Banyak sekali kesedihan-kesedihan di dalam yang itu karena tugas kita, tugas pegawai orang pemerintah, kudu benar gitu ya. Disitulah saya, ya akhirnya keluarlah kalimat syukur sabar itu di situ. Bagaimana kita harus ya bersabar menerima cobaan dan bersyukur gitu nikmat yang kita berikan pun sekecil apapun. Itu yang ya luar biasa lah. Sehingga saya juga pada saat keluar saya bisa bekerja tegar gitu ya. Kan yang paling berat itu setelah keluar. Yang paling berat itu setelah di luar. Oh gitu? Iya. Kenapa Kang? Kan kalau di dalam itu kita cuma rutin.
ibadah, olahraga, istirahat. Itu aja. Jadi pada saat kita di luar, orang nih ngelihat kita tuh, orang tuh mikir, pasti ngomongin orang ya. Itu ya. Ada perasaan gitu. Kita minder sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa ya karena saya melihat di dalam, kita bersyukur bismillah we. Yang penting jangan berbuat salah gitu. Jangan menyakiti rakyat, jangan menyakiti orang. Itu aja saya mah. Ya, berbuat yang berkarya aja, saya berkarya, saya bikin lapangan gateball gitu ya, buat olahraga para lansia. Di mana gateball di mana kan? Ada di Pikasoga. Oh, itu saya buat. Ya, saya investasi lah di situ ya. Karena apa? Waktu itu pada saat lagi COVID, pandemi. Orang tua tuh pengen olahraga, ya, kena matahari, gitu kan. Tapi tidak mau ada body contact. Itulah gateball, olahraga gateball. Tapi saya pernah nyoba juga, Kang. Pernah ya? Ada di situ lapangan gateballnya di Setra di Tamboti itu, ya, Sariater, itu. Ya, Sariater. Jadi memang itu yang saya buat, saya berbuat berkarya buat ya menyalurkan menyalurkan hobi olahraga, termasuk juga saudara-saudara kita yang lansia, karena lansia itu harus kita urus. Ya. Karena suatu saat saya juga akan jadi lansia. Sekarang masih muda ya? Oh, anggap muda. Orang kene. Tapi aduh, kasihan. Lansia ini harus diurus karena mereka itu kan sangat sederhana, dia ingin bahagia aja di hari akhirnya. Dia tetap ibadah, tetap olahraga gitu, senang hati. Makanya di kita ini selalu selalu bikin lansia itu gembira, nyanyi-nyanyi, olahraga, jalan-jalan gitu. Bandung udah ramah lansia belum, Kang? Menurut saya masih kurang, tapi sudah cukup lah. Tetapi harus lebih baik lagi ya. Kalau saya lihat kan fasilitas-fasilitas nih di tempat-tempat umum udah bagus kan, trotoarnya enak ya. Udah lumayan lah di daerah-daerah tertentu. Kemudian buat disabilitas yang orang tua juga bagus, sudah ada lah. Sekarang rata-rata sudah bagus lah. Hanya memang masih ada tempat-tempat atau juga fasilitas umum yang belum, yang harus kita ingatkan. Kan kita ingatkan. Kan tadi kembali ke yang tadi, ketika masuk itu titik balik apa yang akhirnya Kang Dadan saya ini harus, apakah itu juga memicu Kang Dadan trigger saya harus memperbaiki kota Bandung nih, karena saya juga karena pemerintah juga akhirnya banyak teman-teman itu yang masuk ke sana gitu ya. Titik balik ada nggak yang kisah dari mereka gitu ya? Ya sama lah, apalagi mereka juga kan namanya juga staff ya. Tetapi yang pasti ingin maju itu baru tahun 2023 bulan Oktober. Apa ada momentum apa itu? Itu karena desakan tokoh-tokoh sama keluarga. Tetapi ingin berbakti ke Bandung mati baheula sejak pada saat peristiwa itu, aduh saya harus berbuat nih. Berbuat itu kan yang terbaik buat rakyat. Itu tidak selalu jadi wali kota bagi saya. Tapi saya makanya di bidang olahraga lah saya gitu ya. Kemudian juga beberapa kegiatan sosial. Kemudian saya memang udah lama membentuk namanya Majelis Taklim Area Jepang. Majelis Taklim. Jadi itu yang saya lakukan hanya itu aja. Bagi saya itu adalah bagian yang disebut dengan membangun kota. Yang bisa saya lakukan. Jadi tekudu jadi wali kota wae. Ya. Lalu sekarang saya ada kesempatan dengan desakan suara tokoh, kemudian keluarga, ya saya bismillah juga akhirnya kan, ya udah secara perhitung-hitungan insya Allah saya bisa. Gitu kan. Memang waktu 2017 jadi balik lagi saya penasaran. Ketika 2017 memang waktu itu banyak pihak yang ingin mendorong Akang juga untuk maju nggak? Banyak juga. Cuman waktu itu karena kan aturan PNS kalau kita misalnya maju itu harus berhenti. Ya betul. Ya harus berhenti. Jadi berhenti dan tidak mendapatkan pensiun. Kalau di bawah 50 tahun. Saya belum 50 tahun waktu itu. Pertimbangan itu sebenarnya. Tapi gak tahu ada orang-orang mau datang ke kantor tehnya. Ke kantor, ke bumi gitu per 2017. Sok atuh. Saya pada saya nggak ngomong iya. Tapi itulah nggak apa-apa. Waktu itu memang butuh sosok muda sebenarnya kan waktu itu masih 40-an mungkin orang ngelihatnya karena pada saat itu ya bukan
bukan ujub takabur, ya emang lagi prestasi cukup banyak ya yang udah saya lakukan. Ya Car Free Day juga itu sebuah acara yang momentum besar juga ya. Kan akan sulit menutup jalan gitu ya kalau nggak ada hubungan baik antara pemerintah sama aparat setempat ya kan. Ya betul. Nutupnya jalan kan urusan dengan polisi dan lain-lain itu ya. Waktu jadi camat aja saya kan yang pada saat rapat di provinsi, pada saat itu lapang Arca Manik saya ajukan sebagai wisata olahraga. Waktu itu kan nggak terurus, ada lapang pacuan kuda, terus ada banyak bangunan liar. Saya bilang udahlah dibuat aja wisata olahraga, Senayan mininya lah di Bandung. Saya bilang, supaya apa ini pertimbangannya Pak Camat? Ya biar rakyat saya bisa makan, tukang tahu, tukang gehu, tukang teh botol, tukang parkir hidup, saya bilang. PKL kumaha ta? Nah, mungkin saya beralih ke ini ya. Kota Bandung nggak bisa lepas dari PKL ya. Ditertibkan atau disingkirkan gitu kan. Pilihannya ditertibkan pun kan tetap aja PKL kembali lagi ke tempatnya itu karena mereka mengejar titik di mana keramaian gitu ya. Nah, kira-kira kalau program apa nih Kang yang ini jadi akhirnya kita bicara soal Kota Bandung ke depan ya. Mungkin ada program-program dari Kang Dandan yang kira-kira ini Bandung harusnya seperti ini nih. Kan masalahnya standar ya. Dari dulu kan macet, sampah, PKL kan kok nggak beres-beres gitu ya. Ya, intinya begini. PKL mau nggak mau, suka nggak suka, itu dibutuhin. Iya. Iya kan? Pernah ada cerita apa sih Kang? Maksudnya PKL dengan Kang Dandan tuh kunaon tuh? Pernah ke tuh wis ditertibkeun pas saya butuh gitu. Saya pernah ngalamin. Jadi pada saat itu saya menjadi koordinat operasi Adipura. Zaman saya belum jadi kepala BPN lah waktu itu. Di Satpol PP atau bukan, saya di pemerintahan desa waktu itu. Saya di bagian pemerintahan desa. Jadi bagaimana saya Bandung jalan-jalan tertentu harus bersih dari PKL. Sehingga ada yang salah satu jalannya di Buah Batu tuh dekat rumah saya. Saya bersihkan, nggak boleh ada PKL. Nah pada saat saya keliling-keliling pulang malam, capek kan tuh kayak roti bakar. Saya minta ke supir teh, memilikin supir roti bakar cek saya teh. Pak, teu aya cenah ena mah tuh. Jadi tam yang melit kabitis. jadi sebenarnya itulah. Biar bagaimanapun pedagang kaki lima dibutuhkan oleh rakyat, ya, semua lapisan, ya ada hal-hal tertentu yang kita butuh. Prinsipnya bahwa pemerintah itu tidak melarang PKL, tetapi melarang di tempat yang dilarang. Jadi kalau menurut saya dilarang ya teman, segede di Asia Afrika itu mana, ayo PKL, ya karena itu jalur zona merah. Jadi semua juga asal ikutin rule aja, ya. Bagaimana kalau yang dagang itu harus juga menyesuaikan. Nah, tugas kita pemerintah adalah mengatur dan mengurus. Mengatur dan mengurus. Iya, mengendalikan. Jadi, misalnya nih contoh, dia dagang, ya kita juga sekali-sekali dong ngecek dong, dagangannya udah benar belum, bersih enggak gitu ya, sesuai standar atau enggak. Kemudian menyiapkan tempat sampah enggak. Karena kan kejadian anak nggak dikasih tempat nih untuk dia boleh berdagang, dia tidak menyiapkan tempat sampah, jadi kotor buangnya ke solokan. Nah itu kan tidak boleh, ya. Jadi akan menimbulkan masalah baru. Nah itu tugas kita mengontrol itu, mengontrol daripada pedagang-pedagang ada, bukan dipalakin itu. Kasihan. Nah sekarang Kota Bandung menurut Kang Dandan ke depan mesti gimana sih? Ya, kan tugas pemerintah, tugas wali kota itu adalah pertama adalah masalah kependudukan dan ruang. Artinya bagaimana mengendalikan kependudukan di sebuah kota, di daerah. Karena mau sumber masalah-masalah itu timbul karena tidak terkendalinya jumlah penduduk. Ya, tidak ada ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Itulah yang terjadi. Sehingga itu timbullah masalah-masalah baru. Nah, tugas kita menyelesaikan itu, mengendalikan membuat supaya lebih
harmonis, ya ada terjadi keseimbangan. Jadi sekarang misalnya kan kalau menurut aturan mah secara internasional harus 1/3 itu harus ruang terbukanya harus 1/3 dari luas wilayah. RTH-nya ya? Belum. Ya. Kita baru 12%. Jadi kalau misalnya 1/3 tidak ada ruang terbuka, tidak ada tempat O2, itu membuat kita tidak nyaman. Ya, kita kan jadi tidak nyaman. Kita ini harus nyaman tinggal di sini. Jadi semacet apapun mau nyaman mengenal lah. Terus juga misalnya masalah ruang ya masalah ketata ruangan antara ruang 1, ruang 2 itu harus daerah 1, daerah 2 itu harus betul-betul diolah sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan lagi dan skala-skala prioritas gitu kan. Seperti contohnya kan yang namanya lampu merah di Buah Batu dan Soekarno-Hatta itu kan lama sekali. Kalau pagi bisa dari ujungnya itu sampai metro. Iya. Ya, salah satu yang terlama di Indonesia. Terlama di Indonesia yang menghabiskan umur. Iya. Bisa bikin mie instan dulu. Bisa bikin mie instan dulu. Bisa bikin nasi goreng dulu. Ya, itu harusnya jadi prioritas dan saya akan lakukan itu. Itu prioritas dari situ. Bukan saya orang Buah Batunya lain. Cuman kedana jembatan tuh di ditunya. Iya, tapi ya itulah. Itu pemerintah pusat dan bagaimana negosiasi daripada pemerintah kota. Nah, ini harus tidak boleh terjadi lagi. Ini kan sudah terlalu lama. Ya sudah terlalu lama itu bagaimana masalah di situ teh eta-eta doang gitu. Udah bertahun-tahun gitu kan terus. Insya Allah itu akan kita kerjakan juga. Jadi banyaklah yang bisa kita kerjakan. Kemudian bagaimana masyarakat itu harus betul-betul bisa menjaga daerahnya dari sampah supaya kita tuh layak lah nyaman tinggal di Bandung teh nyaman. Skala prioritasnya apa lagi, Kang? Jadi saya mulai dari pertama daya dukung lingkungan kan tadi. Kemudian juga saya ada skala prioritas tentang masalah pendidikan, ya. Masalah pendidikan ini kan kemarin saya komunikasi dan berdialog dengan para insan pendidikan. Sama-sama lah mereka bagaimana menginginkan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah itu buat masyarakat itu lebih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah bagaimana akses daripada masyarakat terhadap pendidikan. Dengan zonasi ini ada ada yang nggak ya, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Nah, yang tidak beruntung ini kan harus kita eliminir ya, bagaimana mereka juga bisa sekolah lagi, itu yang paling penting. Jadi sampai saat ini kan kita belum ada namanya Bosda. Daerah. Bos daerah. Saya akan mencoba untuk Bosda. Jadi supaya dia pendidikan itu lebih murah. Jadi buat masyarakat itu lebih terjangkau buat guru-guru gitu ya. Kan sekarang kasihan mereka itu tidak boleh ada iuran di sekolah, tetapi juga dibatasi oleh anggaran yang masih belum memenuhi. Nah ini kan harus kita perhatikan karena mempersiapkan generasi emas, ya generasi emas itu termasuk di dalamnya para guru. Dalen budak na hungkul. Guru lagi kudu disejahterakeun atuh. Ya. Iya. Saya mereka juga guru tidak ada jaminan, tidak ada kasihan juga. Karena saya ketua komite Jadi saya tahu sekali kesulitan guru-guru, Masya Allah. Ya, tapi itulah yang terjadi di Kota Bandung. Ya katanya kan sekolah gratis, sebenarnya kalau itu gratis amatnya karena benar-benar gratis makan sulit juga ibu sekolah untuk berkembang. Betul. Menarik juga. Terus kalau kemacetan, apakah kan sekarang ada program PURT gitu ya, mau ada jalan tol, cocokkah Kota Bandung ada jalan tol gitu ya? Saya sini memang subject to discuss ya buat jalan tol di Kota Bandung, karena kan jalan Bandung itu jalannya pendek-pendek. Iya. Pendek-pendek, tidak terlalu lebar gitu ya. Iya, jadi apakah betul harus ada tol gitu kan. Oke lah ya. Tapi bagi saya nggak mau berdebat ke sana, tetapi bagaimana program itu betul-betul dirasakan akan. Bagi saya masalah transportasi itu, masalah kemacetan adalah masalah bagaimana image masyarakat supaya juga bisa mengurangi daripada menggunakan mobil-mobil kendaraan pribadi. Artinya harus kendaraan umumnya, transportasi massalnya harus lebih banyak, harus lebih nyaman maksudnya.
Masih lebih baik membuat orang itu menggunakan transportasi massal itu merasa nyaman dan mau. Ya kan transportasi itu lain bergantung ke mobil na hungkul. Termasuk trotoar kudu ngeunaheun. Iya, benar. Ya, kan kita udah habis tuh nya, tapi harusnya tempatnya kan sama rata ya, tinggal naik masuk. Iya. Ternyata kan harus naik tangga lagi. Naik tangga lagi, kemudian juga belum lagi orang jalan ya kan contoh kalau di Tamrin aja kan gede tuh jalannya. Ya ini sih udah bagus di sini ya. Bagaimana itu nyaman. Cuman bagaimana pemberhentian mobil. Itu banyak yang membuat kita harus nyaman sehingga orang itu mau ngenalah mending naik angkot, mending naik bus gitu. Iya. Daripada bawa kendaraan pribadi. Terakhir nih Kang, namanya kontestasinya kan pilihannya menang atau kalah. Ya. Berarti kudu siap menang dan kudu siap kalahnya. Ya. Kalau menang oke lah ya, udah ada program berjalan dan seterusnya. Nah, ketika siap kalah, akan berhenti untuk mengabdi ke masyarakat atau itu? Mual atuh. Mual pun kan? Oh. Jadi yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah, itu aja saya bisa. Oh. Jadi ikutin aja flow-nya, seperti saya juga kan. Bayangkan dari saya itu mungkin bukan dari titik nol lagi, tapi titik minus. Sekarang tanya kemarin berangkat itu. Jalan bismillah, saya kerja, naik motor masuk gang ke gang, hujanan dengan masyarakat ngobrol, ditemani hanya dengan gehu, gitu kan, pisang goreng, ngobrol jadi suara. Sampai saat kemarin sudah ada pasangan, pasangannya mundur. Itu gimana? Jadi itu dinamika itu qadarullah. Dinamika yang harus saya hadapin. Saya udah bilang, sok tuh kalau nggak ada nggak apa-apa. Hanya kumaya hasil survei paling tinggi, berarti saya teh, alhamdulillah dapet. Jadi ikuti flow Allah aja. Itu ya intinya. Iya. Siap menang siap kalah. Rencana manusia belum tentu lebih baik daripada rencana Allah, itu udah pastinya kan. Iya dong. Seperti itu. Terima kasih banyak Kang. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke Sobat PR Kang? Ya pokoknya mah lamunnya ke Bandung, kita sama-sama jangan sampai pilih aja yang terbaik. Pilih yang paling jujur. Palingnya ke rakyat. Ya. Setiap orang punya bayangan. Jangan pernah takut bayangan. Sekali melangkah ke barat, jangan lihat ke timur. Ya. Syukur sabar menjadi arah kita semua. Jangan lupa, hayu orang ngadandanan Kota Bandung. Asih. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Dana atas waktunya. Nanti ada beberapa obrolan sama anak-anak Gen Z nanti ya. Kita sampaikan saya di sini. Terima kasih atas waktunya Kang. Mudah-mudahan teman-teman Sobat PR, tinggal ya 27 November, pilih yang menurut teman-teman sosok yang jujur, sosok yang cocok untuk memimpin Kota Bandung. Cari profiling ke belakang, maksudnya siapa sosok-sosok ini dari sisi kapabilitas, prestasi, dan lainnya. Karena suara rakyat ada di teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kita ngobrol di PR.